Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat hari ini, marilah kita meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat seperti sekarang ini. Kedua kalinya salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjasa dalam memperjuangkan kehidupan kita untuk bagaimana menjadi manusia-manusia yang insya-Allah selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib tak lupa berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jemaah sekalian untuk kita sama-sama meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangannya, sehingga mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang selamat baik di dunia terutama di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah maklum bagi kita semua sebagai hamba Allah bahwa Dia memiliki sifat maha baik, maha pengampun, maha penyayang, dan juga maha menutupi aib para hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sudah jelas bagi kita semua bahwa dalam kitab Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut sifat-sifat yang tadi. Dapat kita temukan dalam surah Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka siapapun yang bertobat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terkait kemurahan Allah dalam mengampuni dan menyayangi hamba-hambanya, bahkan lebih besar daripada siksaan yang ditimpakan apabila berbuat dosa. Itulah kemurahan ampunan Allah, luas dan tidak memiliki batas. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran dalam sabda beliau yang berbunyi: "Wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu lazahaballahu bikum walaja'a biqaumin yuznibuna fayastaghfirun Allah fayastaghfir lahum." Yang artinya, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah. Allah pun ampuni dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seseorang hamba yang berbuat dosa sebagaimana ayat dan hadis di atas akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan
keluasan rahmat Allah atas hamba-hambanya. Akan tetapi Allah tidak mentoleran seorang hamba yang berbuat dosa kemudian ia memamerkan dosa yang dilakukan kepada orang lain ataupun khalayak umum. Bagaimana tidak membuat Allah murka? Ia telah berbuat dosa kemudian Allah tutupi aib itu di dunia, bahkan di akhirat kelak rahmat Allah pun masih dilimpahkan kepadanya. Namun apa yang ia perbuat? Menyesal ia malah bangga dengan perbuatan dosanya. Tidak hanya bangga, ia memamerkan dosa yang ia lakukan dengan menceritakan kepada orang lain. Bahkan di era media sosial, perbuatan dosa pun ia unggah di akun supaya orang-orang tahu. Herannya ia melakukan itu dengan bangganya di saat Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Terkait hal ini terdapat suatu riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, kullu ummati mu'affa illa muhajirina wa inna minal muhajirina ay ya'mal ar-rajulu bil laili amalan summa yusbiha wa qad satarallahu alaihi fayaqula ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshibuhu satarallahu anhu, yang artinya sesungguhnya umatku diampuni kecuali al-mujahirin, dan termasuk bentuk muhajirin adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian di pagi hari Allah telah menutupi dosanya, namun ia berkata, wahai fulan, semalam aku telah melakukan dosa ini dan itu. Aku telah menutupi dosanya di malam hari, akan tetapi di pagi hari dia membuka kembali dosa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasihul Ibad pernah menyinggung terkait hal itu. Di dalam sebuah perkataan beliau yang berbunyi, an ba'di zuhadi wa humul ladzi ihtaqaru dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim man aznaba zamban ay tahammaluhu wa huwa yadhaku ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi fa inna allaha yudkhilhu an-nara wa huwa yabki lianna haqqahu an yundama wa yastaghfirullaha ta'ala li zalika wa man ata'a wa huwa yubki haya'an min Allah ta'ala wa khawfan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilka at-ta'ah fa inna Allah yudkhilhul jannata wa huwa yudhaku ay yafrahu ghayatal farhi li husulihil matlubi wa huwa afu Allah ta'ala. Artinya diambil dari sebagian ahli zuhud, yakni orang-orang yang tidak begitu mempedulikan kehidupan dunia dan hanya mengambil secukup pada apa yang sangat mereka butuhkan. Maka mereka berkata, siapapun yang berbuat dosa sementara ia tertawa atau merasa senang dan bangga dengan dosa yang dia tanggung, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis, karena seharusnya ia menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa itu. Dan siapapun yang taat kepada Allah dan menangis karena malu dan takut karena kelalaiannya dalam ketaatan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sedang ia tertawa, sebab mendapatkan tujuan yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang istiqamah dalam menapaki jalan ketakwaan kepada Allah. Tidak ada kuasa untuk kita menjaga ketakwaan selain karena adanya hidayah Allah kepada kita semua. Selain itu, marilah kita berdoa supaya dihindari dari sifat-sifat bangga terhadap kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan.
sehingga akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.